Hai guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku akan sharing ke kalian pengalaman aku selama ini memakai behel guys. Tetap stay tune ya guys. Jadi guys, aku udah 5 tahun ini memakai behel dan behelnya itu asli dari dokter. Karena gigiku sebelumnya itu nggak rapi, jadi aku wajib di behel. Jadi awal mulanya gigiku seperti ini, nggak rapi banget. Yang bawah itu nggak rapi, jadi numpuk-numpuk gitu, dan yang atas itu masuk ke dalam kayak gini, kayak cakil gitu. Jadi aku nggak pede banget, dan harusnya aku udah behelan itu sejak SMP, tapi gigi susuku belum lepas. Yang sebelah sini masih ada gigi susu, jadi harus nunggu lepas dulu. Karena dicabut aku takut, jadi aku harus nunggu gigiku lepas dulu. Dan setelah lepas itu aku kelas 1 menjelang 2 SMA. Akhir aku langsung dipasang behelnya sama dokternya. Nah, waktu pasang itu aku nggak sama sekali dicabut giginya, karena biasanya ada dokter yang suruh nyabut atas 2 sama bawah 2, tapi dokterku enggak, karena ini dikasih kancing gigi pojokan gitu, dikasih kancing gigi buat masukin behelnya itu, buat masukin kawatnya itu. Nah, jadi punyaku nggak dicabut, cuman ada gigi di dalam sini yang dicabut. Sebenarnya waktu pertama kali pasang behel itu rasanya itu takut sakit, takut disuntik atau takut apa gitu. Nah, cuman waktu pasang behel itu sama sekali nggak sakit dan sama sekali nggak disuntik, cuman kayak dikasih apa gitu giginya, cuman dilem aja terus ditempelin gitu aja. Cuman sakitnya itu pada saat malamnya justru sakit sekali, rasanya itu ngilu sekali gitu sampai 7 hari. Setelah 7 hari kita sudah biasa lagi, sudah beraktivitas biasa. Selama 7 hari sakit itu aku makannya cuman yang lembut-lembut, kayak bubur, kayak makanan-makanan bayi, susu, cuman kayak gitu. Jadi berat badan aku turun 2 kilo. Nah, setelah 1 minggu itu disuruh konsul lagi itu setengah bulan setelah pasang behel. Nah, setengah bulan pasang behel itu gigiku udah rapi yang bawah, cuman yang atas masih nyakil. Nah, karena masih nyakil, yang bawah ini ditarik lagi sama dokternya ke belakang, dan yang atas ditarik sama dokternya ke depan. Dan itu rasanya kembali kayak pertama kali behelan lagi, karena ditambahin kawat-kawat kecil gitu di behel kita, jadi kayak ditarik-tarik lagi gitu. Nah, setelah gigiku rapi, aku baru copot gigi yang atas, dan itu disuntik 5 kali. Tapi suntikannya tuh nggak sakit biasa, nggak kayak yang kita bayangin gitu. Suntikannya itu cuma kayak tes pen gitu, dicetik-cetik gitu. Cuman karena disuntiknya selama 5 kali, jadi agak pegel. Kenapa sih kok 5 kali? Karena gigi yang atas itu gigi sehat, yang pertama, yang kedua nggak kenapa-napa, terus yang ketiga nggak dimatiin sarafnya, langsung dicabut. Awalnya sih aku takut, kenapa sih dok harus dicabut? Kan giginya sehat, baik-baik aja gitu kan. Ada yang bilang kalau gigi yang atas dicabut itu bahaya, cuman dokterku menjelasin, aku lupa penjelasannya apa, itu dokterku jelasin buat ngeyakinin aku kayak gitu loh guys, biar aku tuh berani cabut gigi yang atas. Ternyata nggak kenapa-kenapa, gigi yang atas nggak sakit juga dicabut, dan bener-bener dokternya itu kesulitan sampai asistennya bantuin juga nyabutnya. Nah, setelah itu gigiku udah normal lagi, udah rapi. Dulunya gigiku itu nggak rapi banget, dan ini gigiku udah rapi banget karena udah 5 tahun. Tapi untuk prosesnya cuman butuh 3 bulan buat giginya udah rapi. Cuman mau dilepas boleh, mau nggak boleh, dan aku memilih untuk tidak dilepas. Setelah udah rapi, aku nunggu 1-2 tahun itu konsul lagi, karena pelepasannya itu kalau nggak 1 tahun 2 tahun. Nah, karena aku nggak mau dilepas, karena menurut aku kalau aku dilepas itu nanti takutnya malah mukaku jadi aneh, jadi aku nggak dilepas. Seharusnya kalau dilepas nanti kita masih pakai chain. Jadi chain itu kayak besi gitu satu, cuman makanya pas malam aja, malam hari. Tapi kalau buat makan itu harus dilepas karena nggak bisa dan sakit. Nanti kalau kita nggak pakai itu rutin, nanti gigi kita bisa kembali kayak dulu lagi.
Tapi aku masih sering konsultasi, 1 bulan sekali aku pasti konsultasi ke dokter buat ganti karetnya sama cek-cek gigi aku. Sebenarnya dulu itu sebelum pakai behel aku sering sakit gigi banget. Ini ada yang berlubang sampai enggak aku cabut karena aku pertama takut, kedua sering kumat gitu. Cuman setelah pakai behel aku nggak pernah sama sekali ngerasain yang ini tuh sakit gigi. Cuman sakitnya itu ngilu pas ganti behel atau di chain itu atau di karet yang sambung gitu, itu bener-bener sakit kayak pertama kali. Ada yang tanya, buat makan kan susah, ngapain nggak dilepas? Nah justru itu buat makan, kalau menurut aku pribadi itu buat makan biasa aja, nggak ganggu, nggak sakit, nggak ini nggak itu, nggak ada tantangan juga dari dokternya karena aku makannya tetap yang keras-keras iya, yang yang balung-balungan gitu iya, terus yang semuanya aku makan, nggak ada tantangan apapun dan tidak mengganggu karena mungkin udah biasa jadi nggak ganggu. Untuk kalian yang baru pertama mungkin rasanya aneh dan rasanya kayak gimana gitu, cuman kalau aku pribadi sih biasa aja. Tapi guys, ada juga behel yang abal-abal gitu kayak cuman buat fashion gitu yang harganya cuma 200 sampai 500 ribu aja. Itu bahaya banget buat kalian karena aku pernah tanya sama dokterku kalau behel yang kayak gitu itu bisa buat gigi kita mudah rapuh dan itu efeknya itu enggak langsung, cuman beberapa tahun ke depan itu bakalan ada efeknya karena harganya aja 1:10. Efeknya itu guys bisa giginya mudah rapuh, terus gangguan pencernaan, terus alergi juga bisa, penyakit mulut dan gigi, gusi juga bisa gitu. Jadi buat kalian yang mau pasang behel mendingan kalian konsultasi ke dokter aja dan langsung pasang di dokter aja, jangan pasang yang belum ada surat izin prakteknya apa di fashion gitu. Kalau buat kalian yang buat kesehatan loh guys, cuman kalau kalian mau pasang buat fashion silakan kalian mau yang itu, karena kalau buat kesehatan itu bagusnya emang ke dokternya langsung karena dokter lebih tahu kondisi gigi kita dan kedepannya itu prosesnya kayak apa dokter itu lebih tahu. Kalau yang fashion itu emang ada juga yang merapikan, cuman kan takutnya kalau dia nggak tahu persis posisi gigi kita gimana, terus nggak ada di rongsen atau apa gitu kan menakutkan ya guys, nanti efeknya itu loh yang menakutkan. Oke guys, segitu aja cerita pengalaman dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa kalian untuk jaga kesehatan gigi kalian karena gigi itu sangat penting. Katanya ada yang bilang kalau sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Jadi buat kalian semua yang benar-benar giginya itu nggak sehat bisa konsultasi langsung aja ke dokter gigi. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku supaya channel aku semakin berkembang. Bye bye.